Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Di sini saya Philadelphia di acara podcast Bincang-bincang Santai. Nah, di sini saya tidak sendiri, tapi ada kedua orang teman saya yang cantik dan manis. Nah, langsung saja ya. Kita perkenalan dengan Dejuni dan Putri. Pertama dari Dejuni dulu. Halo. Hai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juni Danianti. Saya asalnya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya dari Putri. Hai, perkenalkan nama saya Putri Handayani. Saya asalnya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan PGSD dan sekarang semester 3. Oke. Hai Juni dan Putri. Hai. Nah, kan udah kenal pasti udah sayang dong. Kan kalau nggak kenal nggak sayang ya kan. Nah, di sini pastinya kita ini kan anak zaman now ya, kakak-kakak cantik. Nah, karena kita anak zaman now, pastinya kita udah tahu dong apa itu email. Di sini kita bakal bahas email. Nah, gimana nih? Udah berapa lama nih Kak Juni dan Kak Putri mengenal email atau menggunakan email? Dari Kak Putri dulu deh. Kalau dari saya pribadi, saya mengenal email itu sudah lama, tapi pemakaiannya saya baru memakai setelah masuk kuliah ini, karena masa-masa kuliah ini tuh memerlukan email, tapi terus terang saja saya kurang tahu awal-awalnya cara menggunakan email itu. Oke. Baru-baru pertama kali berarti pas masuk kuliah ya, Iya. Putri. Gimana nih Kak Juni, udah berapa lama nih menggunakan email? Jadi kalau dari pribadi saya ya, kalau kenal email tuh sudah lama. Cuman penggunaannya baru-baru aja. Sama seperti Putri, kalau penggunaannya sih masih di awal kuliah gitu, di awal Oke. perkuliahan. Jadi gitu guys. Jadi baru-baru pertama juga menggunakan email. Saya juga bukan baru-baruan sih. Cuma udah lama menggunakan karena kita kan menggunakan sosmed kan, pasti menggunakan email. Tapi nggak tahu ya untuk mengirim file dan dokumen itu kalau bisa dari email juga ternyata. Iya, jadi baru tahu gitu ya. Iya, ternyata baru tahu. Nah, gimana nih? Selanjutnya kita bakal bahas keunggulannya. Gimana nih menurut Kak Juni dan Kak Putri? Keunggulannya selama memakai email itu gimana sih? Dari Kak Putri, dari Kak Juni dulu deh. Kalau dari saya ya, kalau keunggulannya tuh kalau mengirimkan file atau dokumen atau gambar tugas gitu kan, kalau email tuh lebih cepat gitu, lebih cepat, terus nggak makan waktu banyak. Praktis gitu. juga ya? Praktis juga, betul. Gimana nih Putri sendiri? Sama aja sih ya, menggunakan email itu mudah, terus lebih hemat ya kayaknya, karena menggunakan email itu biayanya juga cuman sedikit aja termakannya. Terus email itu cara penggunaannya ternyata cukup mudah. Menurut saya sangat efektif ya. Oke gitu ya guys ya. Ya jadi kan kita udah bicara tentang keunggulan selama menggunakan email kan. Nah gimana nih kendalanya selama menggunakan email pada masa kuliah ini, masa kuliah online gimana? Putri deh, gimana Put? Kendala saya menggunakan email pada masa-masa ini jaringan sih ya kalau menurut saya, karena Ya pasti ya jaringannya. iya, karena terus terang saja saya tinggal di tempat dimana kadang kalau kayak abis hujan gitu jaringan tuh suka hilang. Iya. Terus kadang lelet juga, dipakai buat buka aplikasi lain juga lelet. Jadi jaringan itu ya sangat berpengaruh, dan juga kalau nggak ada pusat data juga nggak bisa. Iya sih. Betul. Kita cuma butuh dari pemerintah aja ya. Bisa. Kita cuma nunggu. Iya, tolong kakak. Ya.
Ya, tadi itu kan kendala dari Kak Putri selama menggunakan email pada masa kuliah online. Gimana nih dari Kak Juni sendiri kendalanya? Kalau dari kendala pribadi sih ya, sama dengan Putri, masalahnya tuh jaringan. Karena kalau betul kata Putri tadi, kalau habis hujan, entah itu hujan atau mati lampu tuh, biasanya itu sangat buruk banget. Bisa hilang jaringan tuh sampai down A gitu lah. Ya sih. Apalagi kalau pas lagi mau kirim cepat ya tugas-tugas sama dosen, pasti itu kentir-kentir Iya, itu karena hilang jaringan. Bener Nah, iya, banget. betul. Itu butuh waktu yang lumayan lah, mengantisipasinya minimal sebelum deadline-nya lah. Harus sudah dikerjakan ya. Jadi harus bisa mengatur waktu karena kalau nggak ngatur waktu nanti pas tiba-tiba pas deadline-nya jaringan hilang gitu ya kan. Iya. Apalagi kalau filenya tuh besar kan. Itu juga Pasti berat. betul. Selama menggunakan email ini apa sih manfaatnya selama menggunakan email ini? Dari Kak Putri deh. Gimana Kak Putri? Manfaat menggunakan email ya. Banyak sih ya, karena melalui email sendiri kita bisa membuat akun-akun lain, contohnya seperti Instagram, Facebook. Iya Itu kan kita bisa masuk lewat email. Terus aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya itu juga bisa menggunakan email. Jangkauannya banyak lah dan luas. Oke. Jadi Kak Juni gimana nih? Iya, sama sih seperti Putri, karena email tuh ya penting juga ya, selain untuk ngirim file gitu kan, untuk buat akun-akun seperti akun Zoom lah contohnya. Zoom, kalau Zoom kan pastinya menggunakan akun email kan untuk bisa terhubung. Nah, tapi menurut saya kalau kadang email itu kadang dari saya sih biasanya manfaatnya tuh bisa buat akun Instagram, akun Facebook, Iya. ya kan? Tapi saya nggak pakai akun Facebook. Udah lama saya nggak pakai Facebook, Google pasti ya. Google pakai nggak sih? Iya, pakai. Iya, pakai itu Google. YouTube. YouTube. Iya, YouTube kita sekarang pakai ya guys. Iya. Kita lagi buat akun YouTube. Kan tadi udah bahas manfaat email. Nah terus gimana nih? Apakah email ini udah efektif dalam penggunaan masa kuliah online ini? Gimana nih dari Juni dulu deh? Oh iya, kalau dari pengalaman ya, kalau efektif enggaknya tuh tergantung sih dari pribadi aja gitu. Kalau menurutku belum efektif sih, soalnya aku gunain email tuh masih kayak bukan di kota gitu. Kalau di kota kan jaringan kayak cepat gitu, nah kalau di desa tuh lambat ya Allah gitu. bener banget. Itu kayak Menyesatkan. Butuh kesabaran banget iya ya, betul. Jun. Nah, Apalagi filenya tuh banyak, Iya, itu Berat berat ya. banget. gimana nih dari Putri? Gimana nih? betul sekali sih apa yang dibilang Juni itu. Penggunaannya itu tergantung dari kitanya. Tapi kalau dibilang efektivitas apa tidak, pada masa sekarang kurang ya kayaknya. Karena penggunaan email sendiri itu kadang-kadang tergantung dari jaringan juga gitu. Jadi kita tuh juga susah gitu. Aku ngomong apa sih? Ya emang sih ya jaringan, emang selalu jaringan ya kan, karena jaringan itu nggak nentu, kadang-kadang hilang, kadang-kadang lancar. Apalagi pas mati lampu, tiba-tiba jam-jam kuliah, apalagi pas deadline, wah kentir-kentir banget, Betul banget itu. kentir banget. Dosen. Apalagi kalau dosennya tegas guys, wah nggak boleh lewat deadline ya, harus deadline. Sebelum deadline juga harus dikumpul guys. Tepat waktu ya guys. Nah jadi itu ya guys keefektifan dari pengalaman Kak Juni dan Kak Putri. Nah saya mau cerita nih Kak Putri dan Kak Juni. Dulu kan saya itu pernah tuh lupa kata sandi. Terus saya nggak tahu gitu gimana agar kata sandi yang baru itu bisa ada dan terus yang lama tuh gantiin yang baru. Dari Kak Putri dan Kak Juni tahu nggak gimana tips biar ganti kata sandi yang baru gitu? Gimana nih? Kalau tips sih tentunya ada. Mungkin dari Putri bisa kasih tips dulu. Gimana nih, Kak Putri? Oh iya. Tips untuk bagi yang lupa kata sandi ya.
saya pernah tuh kayak gitu. Nah, yang saya lakukan pertama kali itu adalah kita loginlah ke akun email kita, masukkan email kita, terus nanti tuh kan pasti disuruh untuk memasukkan password kan. Karena kalian lupa menggunakan password kalian itu apa, kalian bisa klik lupa kata sandi. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman untuk membuat kata sandi baru, password. Terus silakan kalian buat password kalian yang baru dan harus diingat, oke? Ingat guys. Nah, jangan lupa setelah kalian membuat password baru itu, klik save password atau simpan kata sandi. Nah, setelah itu password kalian sudah jadi kalian bisa masuk ke email kalian menggunakan password yang baru. Jangan lupa, jangan ingat. Maksudnya guys, harus ingat dan harus dicatat ya kata sandinya, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa buat ulang lagi. Jadi banyak deh email kalian. Betul sekali tuh. Jadi ingat guys. Gitu ya guys. Oke guys, sampai di sini podcast kita bincang-bincang santai berfaedah tentang email. Kami Philadelphia Juni Janianti Putri pamit undur diri dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Ini kan apa yang Ya, yang kita kita santai, dia kan bincang santai ya, santai guys. boleh angkat Boleh. Tadi mau lagi kita bunyi. Kian banyak. Halo guys, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kendala menggunakan email itu karena saya ini kan tinggalnya di santai. Itu santai juga guys. Jadi maksudnya guys, harus ingat dan harus dicatat ya kata sandinya, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa buat ulang lagi.